Devina Dipani, Farid Primarianto, Idola Putri. Mana ada anak? Nampak ada anak? Jihan apa juga? Muhammad Abdullah, Muhammad Faris, Mutiara Fatma, Raga Afandi. Raga mana Raga? Raul Tigo, Abdul Rahman, Aninia. Berarti ada 3 orang nggak ada. Sudah siap anak itu untuk belajar pada pagi hari ini? Siap. Sudah. Tolong anak ibu keluarkan perlengkapan belajar hari ini. Kita belajar apa? Ya, matematika. Keluarkan perlengkapan alat tulisnya dan bukunya. Sudah? Nah, sebelum kita memulai pelajaran supaya lebih semangat, kita ice breaking dulu. Ibu harapkan anak ibu berdiri, semuanya berdiri di samping kursinya. Kita ice breakingnya tangan ke atas menggapai bintang, oke?
orang satu emoji, pilih mana perasaannya, ada sedih, ada bahagia. Nah, bagaimana perasaan anak ibu pada pagi hari ini? Ambil satu, nah, bawa ke tempat duduknya. Sudah dapat masing-masing kita emojinya? Sekarang coba anak ibu angkat emojinya. Coba. Kelompok 3, kelompok 2. Coba ibu lihat. Bahagia. Kelompok 1, Faris sama Diva. Rasanya sedih. Kenapa sedih, Diva? Kenapa Diva? Sedihnya? Faris? Karena terlambat Faris jadi sedih. Ya, Faris sedih hari ini karena dia terlambat ke sekolah, alasannya terlambat bangun. Tidak ada memang tentang Faris? Tidak. Nah, besok nggak boleh lagi terlambat ya. Nah, letakkan emosinya di samping anak ibu. Mudah-mudahan setelah kita belajar hari ini tidak sedih lagi ya Faris sama Diva. Usahakan besok anak ibu tidak terlambat lagi. Nah, sekarang silakan anak ibu berdiri lagi. Kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Siapa bisa mimpin ke depan? Bukti, coba pimpin nak. Semuanya ikuti ya. Silakan anak-anak ibu duduk kembali. Dengan menyanyikan lagu wajib nasional tadi, itu telah menandakan bahwa kita tuh seorang pelajar itu menanamkan sikap cinta dan tanah air kita terhadap tanah air apa? Tanah air kita apa? Iya, Indonesia. Nah, sekarang ibu pengen tahu dulu apa kesepakatan kelas kita yang telah kita buat. Apa yang pertama kesepakatan kelas kita? Kehadiran. Kita harus hadir tepat waktu. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, menghormati. Kita harus menghormati sesama. Yang keempat, saling menghargai. Yang kelima, iya. Jadi itulah kesepakatan kelas yang telah kita buat. Jadi ibu berharap kesepakatan yang telah kita buat ini itu kita laksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, sekarang kita akan mempelajari yaitu matematika lingkup materi 2, yaitu tentang mengenal
Pengurangan dan penjumlahan bilangan kata. Sekarang mengenal dan membandingkan pecahan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui tontonan video yang akan kita saksikan nanti, Ibu berharap anak-anak Ibu mampu mengenali pecahan menggunakan gambar dan simbol matematika dengan benar. Kemudian, anak-anak Ibu nantinya mampu membandingkan pecahan dengan benar. Jadi ada berapa tujuan pelajaran kita hari ini? Ada berapa tujuan pelajaran kita hari ini? Ada 2 tujuan pembelajaran yang harus sebisa mungkin kita capai pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin bertanya dulu kepada anak-anak Ibu, apa yang anak-anak Ibu ketahui tentang pecahan? Pecahan itu apa? Ya. Ada pembilang yaitu banyaknya bagian yang terbagi atau diambil. Apa lagi? Iya, ada penyebut. Pecahan itu ada pembilangnya, ada penyebutnya. Kemudian sebutkan contoh pecahan apa saja yang anak-anak Ibu ketahui. Iya, 1/2, 3/5. Apa? 1/4. Nah, yang anak-anak Ibu sebutkan itu adalah contoh dari pecahan. Nah, pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Kita contohkan A per B. A ini disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Pembilang yaitu banyaknya bagian yang terbagi atau bagian yang diambil, itu disebut dengan pembilang. Sedangkan yang disebut dengan penyebut yaitu banyaknya semua bagian. Nah, sekarang masing-masing anak Ibu berikan 1 kertas, masing-masing mendapat 1 kertas. Masing-masing 1 ya. Simpan dulu kertasnya di samping, kita tonton dulu video tentang pecahan. Benar nggak yang di atas itu pembilang namanya atau yang di bawah itu penyebut? Pecahan. Suatu pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang adalah banyaknya bagian yang terbagi atau yang diambil. Penyebut adalah banyaknya semua bagian. Pembilang akan ditulis di bagian atas dan penyebut ada di bagian bawah. Anak memiliki sebuah apel. Ia akan membagi apel itu sama banyak untuk musim. Bagaimana caranya? Anak akan memotong apel itu menjadi 2 bagian sama besar. Hasilnya 1/2 untuk anak dan 1/2 untuk musim. Atau dapat juga dikatakan anak dan musim masing-masing mendapat 1/2 apel. Lalu
sebuah kue. Dia ingin membaginya untuk Anna dan Lucy sama banyak. Maka Ryan akan membagi kue itu menjadi 3 bagian sama banyak. Ryan, Anna, dan Lucy masing-masing mendapat 1/3 kue atau 1/4 kue. Andy membeli pizza. Ia ingin membaginya untuk Ryan, Anna, dan Lucy sama banyak. Andy harus membagi pizza menjadi 4 bagian sama banyak. Andy, Ryan, Anna, dan Lucy masing-masing mendapat 1/4 pizza atau 1/4 pizza. Pecahan juga dapat diterapkan dalam bentuk arsiran. Jika kita arsir satu bagian pada gambar berikut, maka akan menunjukkan bentuk pecahan 1/2 atau setengah. Jika kita arsir satu bagian pada gambar berikut, maka akan menunjukkan bentuk pecahan 1/3 atau sepertiga. Jika kita arsir satu bagian pada gambar berikut, maka akan menunjukkan bentuk pecahan 1/4 atau 1/4. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, kita sama-sama telah menonton video tentang beca. Jadi, apa namanya yang sebelah atas? Pembilang. Yang di sebelah bawah? Penyebut. Sekarang coba anak-anak ibu, kertas yang ibu bagikan tadi itu anak-anak ibu bagi 8. Bagi 8 sama besar. Bagi 8, kertasnya dibagi 8. Bisa sama? Bisa. Udah dibagi menjadi 8 bagian. Kok nggak semangat? Berdiri dulu semuanya, kasih dulu tepuk semangat, breaking dulu kita, tepuk semangat. Tepuk semangat. Yang baru ya. Nah, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dan dadah. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dan ding ding dung dung. Se aha aha. Ma aha aha. Ya aha aha. Semangat. Udah semangat? Baru.
9. Kalau kita tulis dalam bentuk pecahan, coba siapa yang bisa kelompok 1? Siapa yang bisa? Ya, Mufti, silakan. Tulis dalam bentuk pecahannya. Dibaca? Baca anak. 5/8. Kata Mufti ini 5/8. Betul? Betul. Betul. Terakhir coba anak ibu ambil 6. 6 bagian. 6 bagian semuanya ambil 6 bagian ya. Nah, jika dituliskan ke dalam bentuk pecahan, bagaimana cara kita menulis? Coba kelompok 3, bimbing. Dibaca? Berapa baca? 6/8. Betul? Betul. Betul. Nah, sekarang coba anak ibu kerjakan LKPD ini masing-masing kita 1. Buat namanya langsung saja isi di kertas ini. Ya, sama pensil boleh, sama pena juga boleh. Buat namanya. Tingkatkan. Bisa Bigo? Bagus. Tidur bisa dong? Coba. Jangan lupa namanya. Laut. Sudah. Kita tunggu dulu mana yang belum siap. Ini memang tinggal 2 lagi. Faris bisa, Faris? Laut. Bisa. Bisa dong? Berarti karena ahli arsur ini adalah pendulang bagian keseluruhannya disebut dengan penyebut. Itu berapa bagian keseluruhan? Berapa jumlah? Ini itu semua bagian. Iya. Ini kita kelompok 3 sudah. Kumpulkan ke depan. Kumpulkan per kelompok. Ini punya kelompok 2. Selesai semuanya ya. Nah, baiklah, berdasarkan LKPD atau latihan yang kita buat barusan, ini berarti anak-anak itu sudah paham mengenai pecahan. Tinggal lagi tadi ada 1 atau 2 orang yang belum paham.
Coba Tiko perhatikan ibu ke depan. Nak. Tiko sama Claris. Dia dapat soal tadi membuat gambar 1/2. 1/2. Coba lihat. 1 angka yang di atas ini disebut dengan apa, Nak? Yang di atas penbilang. Yang di bawah ini penebut. 1 ini adalah bagian yang kita ambil atau yang diarsir. 2 ini adalah bagian keseluruhannya. Ya, tadi ibu lihat tadi sama Vito yang masih kurang paham. 1 ini bagian yang diarsir atau bagian yang kita ambil tadi. 2 ini adalah bagian keseluruhannya. Paham? Jadi kita membuat gambarnya 1/2. Ini ada bagiannya, bangun kita 1. Punya kita 1. Terus mau kita bagi dengan teman kita 2 sama banyak. Tadi perhatikan ibu, Nak, kita bagi ini. Yang satunya kita arsir. Jadi 1 yang kita arsir ini, inilah yang disebut dengan penbilang. Yang 2 ini 1, 2 atau banyaknya keseluruhan itu kita sebut dengan penyebut. Ini disebut dengan penyebut. Paham itu? Masih ada yang belum paham? Itu sekarang kita lanjut lagi, yaitu membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan. Untuk membandingkan pecahan ini, itu kita gunakan besar, kecil, dan sama dengan. Ini tanda besar, ini kecil, dan ini sama dengan. Jadi 3 tanda ini nantinya akan kita gunakan untuk membandingkan pecahan. Nanti Rahman sudah menguap dari tadi, perhatikan. Mudah-mudahan dengan speaking ini timbul lagi semangatnya untuk belajar selanjutnya. Speaking apa kita? Buka tutup. Iya, coba. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa, ha-ha. Udah? Udah ngantuk lagi kan, Rahman? Udah. Selanjutnya, coba perhatikan video yang ibu putar itu tentang membandingkan pecahan. Bagaimana caranya kita membandingkan Untuk pecahan? pembelajaran kali ini, kita akan belajar membandingkan pecahan yang memiliki penyebut yang sama dan kemudian pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda. Dalam membandingkan pecahan, kita akan Jadi ada nanti 2 yang akan kita bandingkan. Yang pertama yaitu pecahan yang mempunyai penyebut yang sama. Yang kedua pecahan yang mempunyai penyebutnya tidak sama. Bagaimana caranya? Nah, mari kita tonton video ini. menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Terlebih dahulu, ibu perkenalkan tanda-tanda yang akan kita gunakan. Nah, di sini sudah ada tanda seperti ini. Bagaimana kita membaca tanda ini? Cara yang paling mudah adalah kita menarik garis lurus dari atas ke bawah ya. Kita tarik garis, akan menjadi seperti ini. Nah, dia akan
sama dengan. Oke. Selanjutnya di sini ada soal 1/3 titik-titik 2/3. Kita akan Ini ada soal 1/3 titik-titik 2/3. Yang di sebelah atas apa namanya tadi? Pembilang. Di sebelah bawah? Penyebut. Berarti 3 ini adalah penyebut. Bagaimana caranya kita membandingkan pecahan jika mempunyai penyebut yang sama? Bagaimana cara kita menentukan apakah pecahan ini besar atau kecil jika mempunyai penyebut yang sama? Kecil. Nah, jika pecahan ini memiliki penyebut yang sama, itu kita lihat pembilangnya. Pembilang adalah angka yang di atas, yaitu 1 dan 2. Mana besar 1 atau 2? Besar 2. Berarti 1/3 titik-titik 2/3. Apa isinya? Kecil. Nah, betul nggak yang kita buat ini? Kita tonton lagi videonya. membandingkan dua pecahan berikut. Untuk membandingkannya ada dua cara. Yang pertama yaitu perhatikan bagian bawahnya atau bagian penyebutnya. Di sini penyebutnya sama, yaitu 3. Untuk pecahan yang memiliki penyebut yang sama, bisa langsung kita bandingkan saja, yaitu dengan melihat yang bagian atas yang disebut dengan pembilang. Pecahan yang pertama, pembilangnya adalah 1. Sedangkan pecahan yang kedua, pembilangnya adalah 2. Maka kita bandingkan 1 titik-titik 2. 1 itu lebih kecil daripada 2. Maka kita kasih tanda lebih kecil. Sehingga di atas pun sama, kita kasih dengan tanda lebih kecil. 1/3 lebih kecil dari 2/3. Soal yang selanjutnya, 3/4 titik-titik 1/4. Ini juga memiliki penyebut yang sama. Langsung dilihat pembilangnya saja, yaitu 3 dan 1. Kita bandingkan antara 3 dan 1. 3 itu lebih besar daripada 1. Maka kita beri tanda lebih besar. Untuk pecahannya pun kita beri tanda lebih besar. Sehingga 3/4 itu lebih besar daripada 1/4. Selanjutnya 2. Nah, berdasarkan video tadi, betul nggak cara yang kita lakukan? Sekarang Ibu kasih soal 2/3 titik-titik 1/3. Siapa yang bisa mengerjakan ke depan? Coba tunjuk tangan. Ya, Azra. 2/3 titik-titik 1/3. Apa kita pakai? Besar, kecil, atau sama dengan? Apa tanya aja? Besar. Berarti 2/3 besar dari 1/3. Kelompok 2 ini yang dibuat oleh Azra, betul nggak? Betul. Kelompok 3? Betul. 2/3 titik-titik 1/3. Jika penyebutnya sama, kita cukup melihat pembilangnya. Paham sampai di sini? Paham. Coba. 4/5 titik-titik. Kalau Ibu ganti 4/5 titik-titik 2/6. Bisa? 4/5 titik-titik 2/6. Kita coba dulu sebelum kita melanjutkan videonya. Ini mana yang penyebut? Yang di atas atau di bawah? Yang di bawah. Jadi penyebutnya ada 5 dan 6. Jika Azra coba perhatikan Ibu nak. Jika penyebutnya tidak sama, bagaimana cara kita membandingkannya? Itu kita
kali 5? 15. 2 dikali 5. Berapa 2 dikali 5? 10. Nah, sekarang baru kita bandingkan. Ada 24, ada 10. 24 dengan 10. Apa 24? Besar atau kecil? Besar. Jadi 4/5 titik-titik 2/6. Jadi jawabannya B, besar. Contoh 1/2 titik-titik 2/3. Nah, ini penyebutnya juga tidak sama. Siapa yang bisa? Coba Farid. Yang lain perhatikan namanya ya. 1/2 titik-titik 2/3. Gimana caranya tadi? Kan kita baca. Habis silang. 1 dikali 3. Berapa 1 dikali 3? 1 dikali 3. 3. 3 itu dengan kita. Coba dilihat. Kata Farid 1/2 besar dari 2/3. Salah atau betul? Salah. Kakak bisa memperbaiki. Kita bandingkan dulu. Ada yang bilang ini betul, ada yang bilang ini salah. Coba dulu Diva. Buat di sini 1/2 titik-titik 2/3. Nah, sekarang coba kita bandingkan. Ini yang dibuat Farid. Kata Farid 1/2 besar dari 2/3. Kemudian kata Diva 1/2 kecil dari 2/3. Vigo, Azra. Nah, ini pendapat Farid, ini pendapat Diva. Sekarang coba kita koreksi bersama. 1/2 titik-titik 2/3. Bagaimana cara kita membandingkannya jika penyebutnya tidak sama? Kita kali silang. Berarti 1 kita kali dengan 3. 1 kali 3 berapa? 3. Kemudian 2 kita kalikan dengan 2. 2 kali 2 berapa? 4. Jadi dapat kita 3 dan 4. 3 titik-titik 4. Apa isinya sini? Kecil. Jadi mana yang benar? Punya Farid atau punya Diva? Punya Diva. Dan Farid udah paham kan? Enggak. Nah, itu kan menurut kita tadi benar atau salahnya. Sekarang untuk kelanjutannya kita tonton lagi videonya. Benar nggak cara kita tadi? 7 titik-titik 3/4. Perhatikan di sini penyebutnya berbeda. Penyebutnya yaitu 7 dan 4. Untuk pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda, ada cara mudah yang akan Ibu ajarkan, yaitu yang pertama dengan cara mengenali silang. Ya, kita kali silang antara pembilang pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua. Kita kali silang nih. Maka kita tuliskan 2 dikali 4, hasilnya 8. Kita kali silang pembilang pecahan yang kedua dengan penyebut pecahan yang pertama, yaitu 3 dan 7. Maka kita tulis di bawahnya 3 dikali 7, hasilnya 21. Untuk pecahan yang pertama di sini hasilnya adalah 8 dan pecahan yang kedua di sini hasilnya adalah 21. Sehingga kita bandingkan menjadi 8 lebih kecil daripada 21. Maka untuk pecahannya pun menjadi lebih kecil. 27 itu lebih kecil daripada 3/4.
Contoh yang terakhir adalah 2/4 4/8. Ini juga penyebutnya berbeda, yaitu 4 dan 8. Kita kalikan, kali silang, yaitu 2 dikali 8. Kita tuliskan di bawahnya 2 dikali 8, hasilnya 16. Kita kali silang antara pembilang pecahan kedua, yaitu 4, dengan penyebutnya 4. Kita tulis di bawah 4 kali 4, yaitu hasilnya adalah 16. Demikian pembelajaran kali ini tentang sama nggak video yang kita tonton dengan cara yang dibacakan tadi? Sama. Berarti paham ya cara membandingkan pecahan? Kalau gitu ibu tes dulu sampai di mana pahamnya. Ya buat namanya lagi. Buat namanya ini soalnya tidak sama. Ini soalnya masing-masing kita berbeda. Nah, kasih. Udah. Saya pakai nama sini. Tadi ibu lihat sebagian besar anak-anak ibu sudah paham dan mengerti bagaimana cara membandingkan pecahan. Nah, sebelum kita menyimpulkan pelajaran kita, ibu pengen dulu anak-anak ibu tulis satu ucapan terima kasih, boleh kepada teman kita, boleh kepada ibu guru kita, tentang kejadian dari awal kita sampai ke sekolah tadi sampai hari ini. Tulis ucapan terima kasihnya, kemudian tempel di depan masing-masing kita ya. Tulis ucapan terima kasih. Ya buat namanya. Buat namanya. Kita tulis ucapan terima kasih, boleh pada teman kita, boleh pada kakak kita, bunda kita. Tempelkan di sini. Di sini. Udah bu ya. Yang siap tempelkan di papan tulis. Jangan lupa namanya. Hati-hati kabel mak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Sudah semuanya? Ada yang belum? Berarti? Enggak bu. Duduk tempatnya. Sudah dikasih nomornya? Nah, sebelum kita membacakan ucapan terima kasih dari masing-masing kita, ibu pengen dulu anak-anak ibu duduk yang rapi, rileks, tangannya boleh letakkan di atas meja atau di atas pahanya. Pokoknya kosongkan pikirannya dulu. Kemudian coba duduk dulu yang nyaman, boleh tangannya di paha. Punggungnya Dipanggil anak ibu yang bernama Diva.
Giva. Nah, punggungnya tegak ya. Nah, sekarang coba pejamkan matanya, pejamkan matanya. Semua pejamkan matanya. Tetap pejamkan sampai ibu suruh buka nanti. Pejamkan matanya, rileks, hilangkan semua pikirannya. Kemudian tarik nafasnya dalam-dalam melalui hidung. Coba. Tarik nafasnya, tahan, kemudian keluarkan melalui mulut kita. Keluarkan, kemudian tarik lagi, keluarkan, hembuskan ya. Kemudian tarik satu kali lagi, lebih dalam, kemudian tahan, hembuskan. Hembuskan, matanya tetap dipejamkan, rileks, kosongkan pikiran kita. Sekarang anak-anak ibu, coba bayangkan kita berada di suatu tempat yang indah. Coba bayangkan, misalnya kita berada di sebuah gunung atau di atas bukit dekat air terjun. Kita lihat air terjun yang tinggi dengan gemerciknya air. Coba bayangkan jika anak-anak ibu berada di sana dengan kicauan burung, tidak ada yang mengganggu kita. Nah, sekarang coba buka matanya perlahan. Buka matanya perlahan. Apa yang kita rasakan? Senang. Senang, bagus. Azra, apa yang dirasakan? Senang. Apa yang dibayangkan tadi? Azra sedang melihat air terjun. Terus apa yang Azra rasakan? Senang. Giva, apa yang Giva bayangkan tadi? Melihat gunung. Mumut? Melihat air terjun. Kalau Farid, apa yang Farid bayangkan? Iya, duduk di atas tebing dan melihat air terjun. Kalau Nindi, apa yang dibayangkan tadi nak? Melihat bunga? Iya, melihat bunga. Nah, sekarang tidak ada lagi beban dalam pikiran kita ya. Nah, selanjutnya ini adalah ucapan terima kasih yang telah anak-anak ibu buat. Ini dari Farid. Thank you Bu Guru karena sudah mengajariku belajar. Nah, Farid mengucapkan ucapan terima kasih kepada ibu gurunya yang telah mengajarinya belajar. Selanjutnya Azra, terima kasih Ibu Guru telah mengajari kami yang terbaik. Juga diucapkan terima kasih untuk Ibu Gurunya. Nah, ini masih banyak lagi ucapan-ucapan terima kasih dari anak-anak Ibu. Untuk Ibu Guru. Iya, yang beda ini dari siapa? Abdul, terima kasih Rahman telah meminjamkanku roll. Jadi Abdul mengucapkan terima kasih kepada Rahman karena telah meminjamkannya roll. Jadi kalau kita diberi bantuan atau dikasih bantuan sama orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, kita telah mempelajari yaitu tadi mengenai pecahan, yaitu mengenal dan membandingkan pecahan. Sekarang Ibu pengen tahu siapa yang bisa menyimpulkan apa pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang pecahan itu? Iya, bagus.
penyebut. Apa lagi kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini? Apa lagi? Kelompok 1. Nidi. Pembilang adalah satu bagian yang diambil, penyebut adalah semua bagian. Iya, bagus. Pembilang adalah banyak bagian yang diambil dan penyebut adalah bagian dari keseluruhannya. Nah, jadi inilah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Pecahan adalah bilangan yang terdiri dari 2 angka, yaitu ada namanya pembilang dan ada namanya penyebut. Kemudian, pembilang merupakan angka yang terletak di bagian atas dan penyebut merupakan angka yang terletak di bagian bawah. Nah, inilah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Kemudian, setelah kita melewati pelajaran dari tadi pagi sampai akhirnya, Ibu pengen tahu bagaimana perasaan anak-anak Ibu hari ini setelah kita belajar mengenai pecahan. Bagaimana perasaannya? Senang. Senang. Ada yang sedih nggak setelah kita belajar pecahan tadi? Bagus. Berarti semuanya senang ya? Alhamdulillah. Terus, Mbak, setelah kita mempelajari pecahan, membandingkan pecahan, bagaimana atau bagian mana yang menarik menurut anak-anak Ibu? Ada nggak yang menarik dari pelajaran kita tadi? Ada. Bagian yang mana? Bagaimana menarik? Bagian kali silang berarti bagaimana itu? Membandingkan pecahan yang mempunyai penyebut yang berbeda. Nah, jadi itu pelajaran kita menarik hari ini, Farid. Iya. Nah, itulah pelajaran kita hari ini, dan untuk tugasnya anak-anak Ibu kerjakan latihan halaman 56 di dalam LKS dan kita kumpulkan. Apa lagi kita matematika? Kamis ya. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini, dan untuk Kamis PR-nya jangan lupa kita lanjut lagi pelajaran, yaitu tentang pola bilangan. Nah, untuk belajar pola bilangan itu Ibu harapkan anak-anak Ibu bisa mempelajarinya terlebih dahulu di rumah. Paham? Paham. Oke. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.